Turkmenistan, sebuah negara yang keberadaannya seolah tak terlihat oleh dunia luar, selama bertahun-tahun telah menjadi bangsa yang ditandai oleh kesunyian dan isolasi yang hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, negara ini memperoleh kemerdekaannya, tetapi tidak seperti banyak bekas Republik Soviet lainnya, jalannya menuju otonomi jauh dari proses keterbukaan. Di bawah Presiden Sapar Murad Niyazov yang memerintah hingga wafatnya, Turkmenistan mengadopsi bentuk kediktatoran yang ketat, di mana kekuasaan memusatkan politik dan kehidupan sehari-hari warganya. Niyazov yang menyebut dirinya Turkmenbashi atau Bapak Turkmenistan, membangun kultus kepribadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa negara tersebut ke kondisi kendali absolut. Situasi di Turkmenistan tidak terbatas pada pembatasan politik. Hal itu memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kebebasan fundamental, seperti kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan kesetaraan gender, telah dibatasi secara sistematis. Namun, yang benar-benar menyentuh hati adalah kenyataan pahit yang dihadapi oleh mereka yang paling rentan, anak-anak. Di negara dengan kontrol sosial yang ketat, anak-anak hidup di bawah rezim yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkinkah anak-anak Turkmenistan memiliki harapan untuk masa depan yang berbeda? Di jantung Asia Tengah, di antara Iran, Uzbekistan, Afghanistan, dan Laut Kaspia, terletak Turkmenistan, sebuah negara yang geografinya mencerminkan keindahan sekaligus kontradiksi kehidupan sehari-harinya. Dengan luas hampir 1,5 juta kilometer persegi, Turkmenistan merupakan hamparan gurun yang luas, rumah bagi pegunungan Karakum yang gersang, salah satu daerah terpanas dan terkering di planet ini. Iklimnya yang ekstrim, dengan suhu melebihi 50 derajat Celcius di musim panas dan malam yang dingin di musim dingin, membentuk kehidupan di negara ini. Selain cuaca, Turkmenistan mengikuti pola kontrol yang ketat yang diatur dan dikelola dari ibu kotanya, Ashgabat. Ashgabat, ibu kotanya, berdiri sebagai bukti ambisi pemerintah. Dari gurun, kota ini bersinar bagaikan mercusuar modernitas, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan sehari-hari warganya. Jalan-jalan lebar yang dilapisi marmer putih berkilau memberikan kesan tempat yang tertata sempurna, hampir ideal. Setiap bangunan mengikuti pola geometris dan harmonis, memberikan citra kesempurnaan. Namun, jalan-jalan lebar yang dirancang untuk dilalui banyak orang ini jarang dilalui kendaraan. Kontras antara keindahan visual kota dan ketenangannya sungguh mencolok. Meskipun Ashgabat tampak seperti kota yang ramai, minimnya pergerakan, lalu lintas yang nyaris tak ada, dan minimnya pejalan kaki justru menimbulkan kesan bahwa kota ini kosong. Keheningan yang mendalam menjadi salah satu karakteristik kota yang paling meresahkan, yang terlepas dari monumen-monumen megah, patung-patung emas, dan air mancur yang kosong, jarang sekali melihat seorang pun melintasi jalannya. Kota yang diidealkan ini, yang dibangun untuk mengesankan, sebenarnya merupakan representasi visual dari kesempurnaan dan ketertiban yang dipaksakan oleh rezim. Ashgabat mencerminkan keterputusan antara kekuasaan pusat dan kehidupan penduduknya. Meskipun merupakan tontonan marmer, emas, dan desain futuristik, kehidupan warganya ditandai oleh pembatasan yang ketat. Kendaraan harus sepenuhnya berwarna putih, sebuah aturan yang bukan hanya estetika, tetapi juga simbol kendali dan keseragaman, yang memaksa penduduk untuk tunduk pada aturan sewenang-wenang yang tak terbantahkan. Mobil-mobil dengan warna berbeda disita, dicat ulang, atau dihancurkan. Kontrol ini tidak terbatas pada penampilan luar. Di Turkmenistan, setiap aspek kehidupan diawasi. Pendidikan, kebebasan berekspresi, akses informasi, dan aktivitas sehari-hari masyarakat diatur secara ketat. Akses internet difilter. Hanya situs web yang disetujui rezim yang dapat diakses, dan kritik terhadap pemerintah memiliki konsekuensi serius. Kamera keamanan ada di mana-mana, memantau setiap warga negara,
dan mereka yang mencoba mengambil foto tanpa izin pemerintah akan dihadang oleh agen yang menuntut mereka menghapus foto-foto tersebut. Privasi hampir tidak ada, dan kebebasan berpikir sangat dibatasi. Sistem politik Turkmenistan merupakan contoh nyata otoritarianisme. Sejak kemerdekaan pada tahun 1991, kekuasaan tetap terpusat. Pertama di bawah Sapar Murad Niyazov dan kemudian di bawah penggantinya, Gurbanguly Berdimuhamedow, yang tidak membuat perubahan signifikan pada sistem tersebut. Presiden adalah pusat kekuasaan. Citranya memenuhi kantor, sekolah, dan media. Keputusan pemerintah dibuat dari mejanya dan tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat atau partisipasi warga negara. Loyalitas kepada presiden sangat penting bagi mereka yang ingin mempertahankan pekerjaan atau status mereka. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Turkmenistan tetap menjadi salah satu negara termiskin dalam hal distribusi kekayaan. Cadangan gas alam dan minyaknya yang melimpah, yang menempatkannya di antara produsen gas terbesar di dunia, tidak menguntungkan mayoritas penduduk. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas penduduk Turkmenistan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Keluarga-keluarga di pedesaan bergantung pada pertanian kapas, sektor pertanian yang mempekerjakan pekerja anak, membatasi akses pendidikan, dan melanggengkan siklus kemiskinan. Perekonomian Turkmenistan hampir seluruhnya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam ini, tetapi negara ini gagal mendiversifikasi ekonominya atau meningkatkan kondisi kehidupan penduduknya. Meskipun ada proyek-proyek infrastruktur besar, seperti kota-kota baru dan monumen-monumen, upaya-upaya ini tidak berdampak nyata pada kualitas hidup. Kemewahan ibu kota menyembunyikan sebuah bangsa yang ditandai oleh ketimpangan, otoritarianisme, dan kurangnya kebebasan. Aturan yang diberlakukan rezim jelas dan ketat, serta berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Aturan-aturan ini mencakup lebih dari sekadar detail estetika, karena aturan-aturan ini memengaruhi perilaku sosial, pendidikan, dan bahkan pilihan konsumen. Salah satu regulasi yang paling jelas adalah regulasi ketat warna kendaraan. Di negara yang menggunakan marmer putih sebagai bahan bangunan pilihan, rezim telah menetapkan bahwa semua mobil harus berwarna putih, menciptakan citra seragam di mana kendali bersifat absolut. Kendaraan dengan warna lain disita, dicat ulang, atau dalam beberapa kasus dihancurkan. Sekilas, langkah ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya merupakan alat kendali yang membatasi individualitas dan memperkuat gagasan bahwa negara diatur oleh aturan yang harus dipatuhi tanpa syarat. Rezim juga telah menerapkan pembatasan yang melampaui penampilan luar. Pada tahun 2018, rezim melarang perempuan mengemudi, sebuah kebijakan yang diterapkan secara tiba-tiba, membuat banyak orang kehilangan akses ke alat transportasi mereka sendiri. Larangan ini tidak hanya membatasi mobilitas perempuan, tetapi juga melambangkan kendali atas hidup mereka. Perempuan Turkmenistan, yang secara historis tunduk pada pembatasan, kini mendapati kemampuan mereka untuk bergerak secara mandiri sangat terbatas. Langkah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cara rezim mengintervensi kehidupan pribadi warga negara, terutama perempuan. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah menerapkan serangkaian peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan tidak hanya penampilan perempuan, tetapi juga perilaku mereka. Mulai dari pelarangan prosedur kosmetik tertentu, hingga pembatasan akses mereka terhadap aktivitas sosial dan rekreasi, perempuan terus-menerus tunduk pada aturan yang membatasi kebebasan pribadi mereka. Misalnya, mendapatkan manikur, ekstensi bulu mata, atau botoks hampir mustahil. Langkah-langkah ini, yang disajikan sebagai perlindungan nilai-nilai tradisional, sebenarnya merupakan cara untuk mempertahankan kendali atas perempuan, membatasi kebebasan berekspresi pribadi mereka. Lebih lanjut, rezim membatasi pilihan pekerjaan dan pendidikan perempuan. Di banyak daerah pedesaan, perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, dan mereka yang berhasil bersekolah menghadapi sistem yang mencegah mereka berkembang sepenuhnya. Segregasi gender juga tercermin di tempat kerja. Perempuan memiliki sedikit pilihan untuk mengakses pekerjaan bergaji tinggi, dan dalam banyak kasus,
harus puas dengan pekerjaan bergaji rendah di sektor pertanian atau industri tekstil, terutama di perkebunan kapas, di mana para pekerja, termasuk anak-anak, dieksploitasi dalam kondisi yang tidak menentu. Di perkotaan, meskipun situasinya agak berbeda, perempuan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Sebagian besar posisi politik, administratif, dan kepemimpinan dipegang oleh laki-laki, sehingga membatasi kesempatan perempuan untuk mengakses posisi kekuasaan. Kebijakan pemerintah tidak hanya membatasi kebebasan individu perempuan, tetapi juga menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan di Turkmenistan tidak hanya terbatas pada pembatasan saja. Terlepas dari pembatasan berat yang diberlakukan oleh rezim, warga negara menemukan cara untuk beradaptasi dengan keadaan mereka. Di perkotaan, kehidupan ditandai dengan kehadiran otoritas yang kuat. Tetapi di pedesaan, kehidupan berjalan lebih bebas, meskipun juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Pekerjaan pertanian, terutama panen kapas, merupakan salah satu dari sedikit mata pencaharian di pedesaan. Di sektor ini, eksploitasi anak merupakan kenyataan yang terus terjadi karena ratusan ribu anak putus sekolah dan dikirim ke ladang untuk bekerja berjam-jam tanpa bayaran, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan melanggengkan siklus kemiskinan. Di perkotaan, meskipun kehidupan terus-menerus diawasi oleh pihak berwenang, kurangnya kesempatan kerja dan pendidikan merupakan masalah yang signifikan. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah atau bukan bagian dari elit penguasa terpaksa berjuang untuk mendapatkan pekerjaan bergaji rendah atau bergantung pada kiriman uang dari kerabat di luar negeri jika mereka berhasil mendapatkan izin yang diperlukan untuk meninggalkan negara tersebut. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama penduduk, dan mereka yang mencari pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi atau perdagangan menghadapi waktu tunggu yang lama dan pasar tenaga kerja yang jenuh. Turkmenistan adalah negara yang seolah terjebak di antara kekayaan yang tersembunyi di bawah tanahnya dan kemiskinan yang melanda penduduknya. Meskipun menjadi salah satu produsen gas alam dan minyak terbesar di dunia, sebagian besar penduduknya tidak merasakan manfaat dari sumber daya ini. Cadangan gas yang melimpah di bawah tanah negara ini seharusnya menjadi berkah, tetapi alih-alih memberikan kemakmuran bagi semua, cadangan tersebut justru melanggengkan ketimpangan ekonomi yang mendalam. Di kota-kota seperti Ashgabat, orang dapat melihat monumen marmer putih dan gedung-gedung mewah yang megah, tetapi di daerah pedesaan, kemiskinan adalah kenyataan sehari-hari. Industri gas alam sejauh ini merupakan penggerak utama perekonomian Turkmenistan. Negara ini memiliki beberapa cadangan gas terbesar di dunia, menempatkannya pada posisi strategis di pasar energi global. Selama beberapa tahun terakhir, proyek-proyek ekstraksi gas telah berkembang pesat dan negara ini telah mengembangkan infrastruktur pipa yang luas yang menghubungkan Turkmenistan dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok, Iran, dan Rusia. Perjanjian-perjanjian ini telah memungkinkan negara ini menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui ekspornya. Namun, meskipun keuntungan dari penjualan gas alam sangat besar, mayoritas penduduk tidak melihat kemajuan ini tercermin dalam kualitas hidup mereka. Kebijakan ekonomi pemerintah lebih memihak elit dan pejabat tinggi, sehingga meninggalkan sebagian besar penduduk di luar sistem ekonomi. Pemerintah Turkmenistan, seperti di sektor-sektor lain, telah mengkonsolidasikan kendali atas industri minyak dan gas, memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan milik negara, dan mendukung terciptanya monopoli di sektor energi. Kendali terpusat ini telah menyebabkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar warga negara memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar, seperti layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, atau pekerjaan yang stabil. Ketergantungan pada satu sumber daya alam untuk menopang perekonomian telah membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga gas internasional, yang membuat stabilitas ekonomi menjadi tidak pasti. Selama bertahun-tahun,
kurangnya diversifikasi ekonomi telah menjadi salah satu tantangan terbesar Turkmenistan. Negara ini sangat bergantung pada ekspor gas dan minyak, tetapi sektor-sektor utama ekonomi lainnya, seperti pertanian dan manufaktur, belum menerima dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara berkelanjutan. Khususnya, produksi kapas tetap menjadi salah satu sektor terpenting dalam hal lapangan kerja, tetapi ditandai dengan eksploitasi anak dan kondisi kerja yang tidak menentu. Pekerja kapas, termasuk anak-anak, menghadapi hari kerja yang melelahkan di ladang, di mana panen manual tetap menjadi metode utama panen. Para pekerja ini, yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan, tidak hanya menjadi sasaran kerja paksa, tetapi juga tidak memiliki hak-hak dasar ketenaga kerjaan, seperti upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Rezim telah memilih untuk mempertahankan sistem ketenaga kerjaan ini di sektor pertanian meskipun ada kritik internasional. Produksi kapas, yang tetap menjadi salah satu tanaman utama negara ini, dilakukan di bawah pedoman pemerintah yang ketat. Selama musim panen, para siswa dikirim ke ladang kapas sebagai bagian dari pendidikan kerja mereka. Dan anak-anak pedesaan juga terpaksa putus sekolah untuk memanen tanaman. Hal ini tidak hanya mengganggu pendidikan mereka, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan, karena generasi mendatang tidak memiliki akses ke tingkat pendidikan yang memadai, yang akan memungkinkan mereka mengakses peluang kerja yang lebih baik. Pertanian bukan satu-satunya sektor yang menghadapi tantangan signifikan. Meskipun memiliki cadangan gas dan minyak yang sangat besar, industri manufaktur Turkmenistan hampir tidak ada. Pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang olahan dan manufaktur sangat langka, sehingga negara ini terpaksa bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya. Alih-alih berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur industri lokal yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan produk-produk yang dapat diekspor, rezim tersebut justru berfokus pada proyek-proyek yang dampaknya kecil terhadap peningkatan kehidupan sehari-hari warga. Salah satu konsekuensi utama dari kurangnya diversifikasi ekonomi ini adalah tingginya angka pengangguran di negara ini. Meskipun pemerintah telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan lapangan kerja dan memperbaiki kondisi kerja, kenyataannya sebagian besar kesempatan kerja terbatas pada kalangan elit yang mengendalikan sektor-sektor yang paling menguntungkan, seperti gas dan minyak. Sebagian besar penduduk Turkmenistan hidup dengan pendapatan rendah, dan mereka yang cukup beruntung mendapatkan pekerjaan di layanan sipil atau di salah satu dari sedikit perusahaan milik negara seringkali rentan terhadap nepotisme dan korupsi. Di daerah pedesaan, situasinya bahkan lebih menyedihkan. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi keluarga pedesaan, tetapi kondisi kerja di ladang sangat keras. Terlepas dari pentingnya kapas bagi perekonomian negara, kurangnya investasi dalam teknologi pertanian modern menyebabkan produksi sebagian besar masih manual, memaksa para pekerja untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu dan tanpa akses ke layanan medis yang memadai. Anak-anak, yang seringkali dipaksa bekerja saat panen, adalah yang paling rentan terhadap kondisi kerja ekstrim, yang melanggengkan siklus kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Sektor pariwisata, yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi negara, juga kurang dimanfaatkan. Meskipun memiliki beberapa lanskap paling menakjubkan di Asia Tengah, seperti Gurun Karakum dan Gerbang Neraka yang terkenal, sebuah kawah gas berapi yang telah berkobar selama lebih dari 50 tahun, pariwisata tetap menjadi sektor marginal dalam perekonomian Turkmenistan. Rezim lebih memilih untuk berfokus pada proyek infrastruktur monumental, seperti pembangunan gedung-gedung mame besar dan monumen yang didedikasikan untuk presiden, daripada berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan internasional. Wisatawan yang ingin mengunjungi Turkmenistan harus menghadapi proses birokrasi yang rumit untuk mendapatkan visa, dan pembatasan akses internet menyulitkan untuk meneliti negara tersebut sebelum bepergian. Selain itu, kondisi di beberapa hotel yang tersedia sangat sederhana, dan kurangnya layanan dasar membuat pengalaman wisata menjadi kurang menarik. Namun terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, beberapa wisatawan yang berjiwa petualang tertarik pada Gerbang Neraka, sebuah kawah alam yang terus-menerus terbakar
yang telah menjadi salah satu objek wisata utama negara tersebut. Fenomena ini, meskipun mengesankan, merupakan salah satu dari sedikit tempat di Turkmenistan di mana wisatawan dapat benar-benar merasakan keunikan alam negara ini. Kurangnya lapangan kerja dan kendali ekonomi yang terpusat hanyalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan yang mendalam di negara ini. Terlepas dari kekayaan alam Turkmenistan, mayoritas penduduk masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan perumahan yang layak. Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang telah menciptakan masyarakat yang sangat timpang, di mana hanya segelintir elit yang menikmati manfaat dari sumber daya alam negara, sementara mayoritas penduduk hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Turkmenistan adalah negara di mana bobot tradisi terasa di setiap sudut, tetapi juga merupakan tempat di mana rezim telah memaksakan visi budaya dan identitas nasional yang berupaya menyatukan dan membentuk rakyat di bawah satu cita-cita. Terlepas dari pembatasan dan penindasan yang mewarnai kehidupan sehari-hari, tradisi Turkmenistan terus memainkan peran mendasar dalam kehidupan mayoritas penduduk. Namun, budaya Turkmenistan bukan hanya produk sejarah dan masyarakatnya, tetapi juga konstruksi penguasa yang berupaya memperkuat kendali mereka atas identitas nasional. Budaya Turkmenistan sangat dipengaruhi oleh akar nomadennya, sebuah warisan yang bertahan dalam praktik sehari-hari, pakaian tradisional, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musik, misalnya, tetap menjadi komponen penting budaya. Alat musik tradisional seperti dutar, kecapi dua senar, dan gijak, biola gesek, digunakan dalam perayaan dan ritual kehidupan sehari-hari. Melodi-melodi ini dimainkan pada acara-acara perayaan, pernikahan, dan pertemuan keluarga. Lagu-lagu Turkmenistan adalah cara untuk melestarikan sejarah, menceritakan kisah-kisah masa lalu, mulai dari epos para pejuang Turkmenistan kuno hingga kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang lebih kontemporer. Namun, terlepas dari kekayaan budaya ini, pemerintah Turkmenistan berupaya mengkonsolidasikan identitas nasional yang homogen dan mengendalikan ekspresi budaya agar selaras dengan ideologi resmi. Selama masa jabatan Saparmurat Niyazov, rezim memasuki ranah budaya dengan pendekatan otoriter, memaksakan visi tunggal tentang sejarah dan tradisi negara. Salah satu simbol utama manipulasi budaya ini adalah penciptaan Ruhnama, sebuah buku karya Niyazov yang tidak hanya menjadi semacam kitab suci bagi negara, tetapi juga pilar fundamental pendidikan. Buku ini tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan citra presiden sebagai pemimpin tertinggi, tetapi juga berusaha mendefinisikan ulang sejarah dan budaya Turkmenistan di bawah kerangka ideologis baru. Di sekolah-sekolah, Ruhnama tidak hanya diajarkan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kurikulum, dan mereka yang tidak dapat menunjukkan pengetahuan mereka tentang teks tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Pemaksaan visi budaya Turkmenistan ini melalui Ruhnama hanyalah salah satu contoh bagaimana rezim berusaha mengendalikan semua aspek identitas nasional. Buku dan prinsip-prinsipnya disebarluaskan melalui berbagai media, televisi, radio, sekolah, dan tempat kerja. Buku ini menjadi alat kontrol ideologis yang dipaksakan untuk diikuti oleh warga negara tanpa ragu. Simbol dan ritual budaya tradisional dalam banyak kasus digantikan oleh simbol-simbol yang mengagungkan Niyazov dan visinya tentang Turkmenistan yang murni. Hari libur nasional, yang sebelumnya memiliki komponen budaya yang beragam, kini diselaraskan dengan perayaan rezim. Pernikahan dan perayaan keluarga juga tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di Turkmenistan. Meskipun rezim telah berupaya mengubah hari libur menjadi acara perayaan negara, keluarga-keluarga tetap merayakan pernikahan dengan tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Upacara-upacaranya seringkali besar dan rumit, menampilkan tarian tradisional, musik, dan makanan yang berlimpah. Pakaian tradisional, seperti pakaian sulaman tangan, tetap dikenakan oleh perempuan Turkmenistan
pada acara-acara khusus, meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas terkait pakaian dan penampilan pribadi. Agama, yang juga merupakan bagian dari budaya Turkmenistan, juga dikontrol oleh negara. Negara ini mayoritas Muslim, tetapi praktik keagamaan diatur secara ketat. Masjid dan kegiatan keagamaan diawasi oleh pihak berwenang, dan ekspresi keagamaan di depan umum harus mematuhi pedoman yang ditetapkan pemerintah. Perayaan keagamaan tradisional seperti Ramadan dan Idul Fitri, meskipun diakui, dirayakan dengan cara yang selaras dengan kepentingan rezim. Segala bentuk perbedaan agama atau spiritual dengan cepat ditekan, dan kepercayaan yang tidak resmi dapat menyebabkan penganiayaan. Kurangnya kebebasan untuk mengekspresikan identitas budaya dan agama merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi warga Turkmenistan. Terlepas dari upaya rezim untuk memaksakan visi monolitik budaya nasional, masyarakat terus menemukan cara untuk melawan, menjaga tradisi mereka tetap hidup, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Budaya Turkmenistan, meskipun dikekang oleh pembatasan negara, tetap menjadi sumber identitas dan kebanggaan bagi banyak orang, terutama di wilayah yang paling jauh dari kendali pemerintah. Meskipun rezim terus berusaha membentuk budaya Turkmenistan sesuai citranya, akar tradisi yang mendalam tetap menjadi kekuatan yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Perlawanan budaya, dalam segala bentuknya, merupakan pengingat bahwa, terlepas dari berbagai pemaksaan dan pembatasan, identitas suatu bangsa tidak dapat dengan mudah dihapus atau dikendalikan oleh satu pemerintah saja. Sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan mereka. Dan meskipun para pemimpin negara berusaha mendominasi setiap aspek kehidupan, budaya Turkmenistan terus melawan dan beradaptasi dengan keadaan,